Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Baiklah, kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang berita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur berita. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah kaidah kebahasaan berita. Silakan dipersiapkan buku pelajarannya, dibuka halaman 15. Nanti di sana ada materi yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan berita, yaitu halaman 15 sampai dengan halaman 18. Baiklah, sebelum kita mulai, tentunya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa. Kaidah kebahasaan berita atau ciri kebahasaan berita ini menunjukkan bentuk-bentuk kebahasaan di dalam teks berita. Nah, apa saja kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks berita? Secara singkat demikian. Di sana akan kita temukan penggunaan bahasa baku. Ya, kalian tahu bahasa baku? Baik, kalau kurang paham nanti kita bahas satu persatu. Kemudian juga kita temukan penggunaan kalimat langsung. Lalu penggunaan konjungsi bahwa, ya, konjungsi atau kata hubung. Juga terdapat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat. Lalu di dalam berita juga kita temukan penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata kerja mental. Ya, inilah kaidah-kaidah kebahasaan yang kita temukan di dalam sebuah teks berita. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Dan jangan lupa sambil membuat catatan di buku catatannya. Ya. Baik, kita mulai dengan penggunaan bahasa baku. Ya, apa itu bahasa baku? Ya, baku artinya standar. Ya, standar berarti memiliki aturan yang tetap. Ya, aturan tetap. Yang namanya punya aturan tetap atau standar berarti ukurannya dimanapun, digunakan oleh siapapun, di tempat manapun sama. Ya, jadi baku artinya standar. Bahasa baku ya berarti bahasa yang standar, bahasa yang beraturan tetap. Bahasa Indonesia baku berarti bahasa dengan aturan atau standar bahasa Indonesia. Ya, ini sama artinya dengan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan berbahasa Indonesia. Bukan hanya benar, juga baik. Karena menggunakan bahasa itu tidak cukup hanya benar, tapi juga baik. Tidak cukup hanya baik, juga benar. Nah, karena menggunakan standar atau ukuran yang sama atau tetap, maka bahasa baku kalau kita pakai tidak menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Dan penafsiran yang
berbeda. Nah, apa kaitannya dengan teks berita? Nah, kita ingat, berita itu berisi laporan peristiwa. Berarti yang disampaikan di sana sesuatu yang nyata, faktual, bukan mengada-ada. Ya, bukan karangan. Ya, berarti di dalam berita itu yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Nah, kalau kita menggunakan bahasa baku di dalam berita, nah ini akan menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang tidak berbeda-beda. Ya, berita tidak boleh menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Nah, karena berita itu faktual. Baik, itulah yang namanya bahasa baku. Standar yang bagaimana yang ada di dalam bahasa baku? Ya, setidaknya ada 3 hal. Kebakuannya ada 3 hal. Yang pertama yaitu dari segi pilihan kata. Yang kedua dari segi tata bahasa atau tata kalimat. Yang ketiga dari segi tata ejaan dan tanda baca. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini kata baku ataukah bukan? Ya, tentu saja ada pedomannya. Ya, untuk mengetahui ini kata baku atau bukan, misalnya ini kata baku berbahasa Indonesia ataukah bukan, tidak sulit. Semua bahasa memiliki kamus. Nah, jadi untuk tahu ini kata baku bahasa Indonesia ataukah bukan, acuannya, referensinya, pedomannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Kemudian dari mana kita punya pegangan tentang tata bahasa atau tata kalimat? Silakan mengacu atau acuannya ada pada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Lalu untuk tata ejaan dan tanda baca, apa pedomannya? Ya, dulu namanya ejaan yang disempurnakan. Sekarang itu sudah tidak ada. Sekarang yang ada adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Sebagai contoh tentang kata baku, ya ini ada beberapa contoh sebagai perbandingan. Ya, perhatikan penulisannya, bukan hanya bunyinya. Ya, contoh kata tidak baku, karena, KARNA. Nah, ini yang sering muncul dalam bahasa sehari-hari yang kita pakai. Yang baku seperti apa? Nah, yang baku karena. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia lalu menggunakan kata karena, itu bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia yang baku adalah karena. Kemudian nasihat tidak baku, yang baku adalah nasihat. Lalu apotik, yang baku adalah apotek. Ya, take bukan tag. Kemudian ekspor tidak baku, yang baku adalah ekspor. Kualitas, ya, KWALITAS, ini tidak baku, yang baku adalah kualitas.
Kemudian jadwal, tidak baku, yang baku adalah jadwal. Kemudian enggak, kagak. Nah, ini bahasa daerah. Bahasa daerah yang biasa kita temukan dalam percakapan sehari-hari di Jakarta. Ada yang mengatakan ini bahasa Betawi. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata enggak atau kagak. Yang ada adalah tidak, tak. Kemudian peduli. Nah, ini peduli tidak baku, yang baku adalah peduli. Kemudian antri, yang baku adalah antre. Ya, e-nya antara e dengan i, antre. Kemudian bagaimana dengan ejaan atau tata tulis? Nah, untuk yang ini karena berkaitan dengan tata tulis huruf, silakan dicermati huruf yang dipakai untuk menuliskan, antara ejaan yang salah dan ejaan yang benar. Ejaan yang benar itu yang sesuai dengan aturan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, silakan dicermati satu persatu. Ada kuota, ada ekstra, ada hutang, napas. Nah, yang betul napas, bukan nafas. Lihat penulisan kata olahraga, kemudian orang tua, lalu yang, nah ini yang sering ditemukan kekeliruan yang terjadi, mungkin kalian juga masih melakukan, ditulis. Nah, yang benar ejaannya adalah ditulis. Jadi ditulis dirangkaikan menjadi satu. Nah, kenapa yang benar seperti itu? Karena di sini di merupakan awalan atau imbuhan. Kalau penulisannya dipisah antara di dengan tulis, di bukan menjadi awalan tapi menjadi kata depan. Ya. Di atas, kalau tulisannya dirangkaikan, di situ di menjadi awalan, padahal harusnya kata depan. Nah, ini kasus yang mungkin masih terjadi pada kalian. Ya, nanti kalau kalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, ya jangan diulangi lagi kesalahannya. Kita harus memperbaiki kalau selama ini ternyata salah. Baik, berikut Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana kesalahannya? Kenapa yang benar jadi seperti itu? Nah, dalam hal ini penggunaan huruf kapital, atau dulu di SD kita sebut dengan nama huruf besar. Sekarang jangan lagi menggunakan istilah huruf besar, tapi huruf kapital. Kalau menuliskan nama, setiap kata di dalam nama harus kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Kaidah kebahasaan teks itu penggunaan kalimat langsung. Nah, ini harusnya sudah pernah kalian kenal waktu di kelas 7. Bahkan di SD pun juga sudah dipelajari. Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Di dalam teks berita, kenapa kita temukan kalimat langsung? Ya, ini karena di dalam teks berita ada beberapa bagian yang merupakan kutipan perkataan secara utuh. Jadi ketika wartawan akan menulis berita, wartawan ini pasti akan mencari narasumber, mencari sumber informasi.
bisa melalui sebuah wawancara atau bentuk yang lain. Nah, supaya meyakinkan bahwa ini tidak mengada-ada, ini adalah informasi yang faktual, maka wartawan menuliskan apa yang diucapkan oleh narasumber secara utuh. Nah, penulisan seperti itulah yang disebut dengan bentuk kalimat langsung. Ini contohnya. Ini sebuah berita yang diambil dari koran daring, koran online, yaitu kompas.com. Judulnya, relawan vaksin COVID-19 dilarang keluar Bandung selama penelitian. Ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, kepala beritanya, masih ingat ya, kepala berita. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, dan ini adalah keterangan sumber berita tersebut. Ya, kita tidak boleh mengutip tulisan orang lain tanpa memberi informasi dari mana sumbernya atau asal usulnya. Yang ada di paragraf kedua itu merupakan bentuk kalimat langsung. Nah, apa itu kalimat langsung? Secara lebih jelasnya, ya kalian ingat kembali apa yang pernah dipelajari di kelas 7 atau bahkan mungkin di SD. Sekarang mari kita ingat kembali yang namanya kalimat langsung seperti apa. Ya, gambarannya demikian. Ini kita ingat kembali. Sesuai dengan namanya kalimat langsung. Ini kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang. Jadi yang dituliskan di sana itu merupakan ucapan langsung atau kutipan langsung dari seseorang yang sedang berbicara. Nah, itulah kalimat langsung. Apa tanda kalau ini kalimat langsung atau aturannya seperti apa? Nah, antara lain bahwa isi ucapan di dalam kalimat langsung itu disebut dengan istilah kutipan. Kutipan dituliskan di antara tanda kutip ganda. Tanda kutip atau tanda petik ganda, tanda petik 2. Kemudian sebelum atau sesudah kutipan bisa diikuti dengan pernyataan pengiring. Pernyataan pengiring itu pernyataan yang mengucapkan. Jadi siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut? Nah, itu dikenal dengan sebutan pengiring atau penyerta. Huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ya, nanti kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Kemudian bagian pengiring dan bagian kutipan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, pola kalimat langsung bisa bervariasi. Ya, antara lain variasinya seperti ini. Dimulai dengan pengiring atau penyerta. Jadi dimulai dengan pernyataan yang mengatakan siapa. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang dikatakannya atau kutipannya. Bisa juga kutipan pengiring atau kutipan pengiring kutipan. Nah, ini variasi pola kalimat langsung, antara lain seperti itu. Atau mungkin lebih kreatif lagi, nanti akan muncul pola yang bukan hanya seperti itu. Baik, itulah beberapa catatan tentang kalimat langsung.
Perhatikan contohnya supaya nanti lebih jelas apa yang tadi sudah disampaikan. Ini contoh kalimat langsung. Aldo berkata, hari ini panas sekali. Nah, perhatikan tata tulisnya. Aldo berkata, koma, hari ini panas sekali. Nah, ini ditulis di antara tanda kutip ganda. Nah, hari ini panas sekali. Nah, inilah isi ucapannya. Siapa yang mengucapkan hari ini panas sekali? Aldo. Nah, ini yang dimaksud bahwa Aldo berkata, atau bagian tersebut disebut bagian pengiring atau penyerta. Kemudian yang diucapkannya namanya bagian kutipan. Nah, dengan demikian ini kalimat langsung yang polanya pengiring kutipan. Baik, perhatikan tanda bacanya. Aldo berkata, nah dipisahkan atau dihubungkan dengan tanda koma. Lalu apa yang dikatakannya ditulis di antara tanda kutip ganda yang diawali dengan huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda baca selesai. Tanda baca selesai bisa tanda titik kalau isinya hanya memberitahu, bisa tanda seru kalau perintah atau seruan, bisa tanda tanya kalau pertanyaan. Contoh berikut. Hari ini panas sekali, kata Aldo. Apa bedanya dengan yang pertama? Iya benar. Di sini polanya kutipan pengiring. Isinya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, hari ini panas sekali, kata Aldo. Saya dehidrasi. Iya, ini satu kalimat. Jadi ini berpola kutipan. Hari ini panas sekali. Nah, itu isi ucapan. Kemudian yang mengucapkan Aldo, kata Aldo, pengiring. Setelah itu Aldo kembali mengatakan sesuatu. Saya dehidrasi. Kutipan. Nah, inilah kalimat langsung yang berpola kutipan, pengiring, kutipan. Gimana? Semakin paham ya tentang kalimat langsung? Baik. Jadi, perhatikan dengan cermat bagaimana tata tulisnya, bagaimana polanya. Karena salah satu yang membedakan antara kalimat langsung dengan bukan akan terlihat dalam bentuk cara menuliskannya. Kaidah kebahasaan berikut yang kita temukan di dalam teks berita yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu sama artinya dengan kata hubung. Kata hubung, kata yang menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain di dalam kalimat, atau bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam sebuah kalimat. Itu namanya kata hubung atau konjungsi. Nah, di dalam teks berita kita temukan penggunaan konjungsi bahwa. Ya, kalau masih ingat tentang kalimat tidak langsung, iya, benar. Bahwa kalimat yang menggunakan konjungsi bahwa itu merupakan ciri kalimat tidak langsung. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini misalnya. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Yang mana konjungsinya?
Iya, bahwa. Di sini menghubungkan antara bagian yang berbunyi Aldo mengatakan dengan hari ini panas sekali. Seandainya tidak ada konjungsi bahwa, jadi seperti apa? Ya kita coba bunyikan. Aldo mengatakan hari ini panas sekali. Ya, mungkin tidak terasa bahwa di sana ada perbedaan. Baik, ini contoh yang menggunakan konjungsi bahwa. Nah, untuk apa konjungsi bahwa digunakan? Nah, di sini berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Penerang kata yang diikuti. Jadi misalnya begini, kita hilangkan konjungsi bahwa, sehingga kalimatnya menjadi Aldo mengatakan hari ini panas sekali. Ya, akan lebih jelas kalau di sana menggunakan konjungsi bahwa. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Aldo mengatakan apa? Hari ini panas sekali. Itu akan lebih jelas kalau di sana digunakan konjungsi bahwa. Nah, karena itulah maka fungsi penggunaan konjungsi bahwa ini sebagai penerang dari kata yang diikuti. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Mana yang diikuti, mana yang mengikuti? Nah, kata yang diikuti tentu kata yang ada di depan. Iya, yang kita ikuti ada di depan kita, yang mengikuti ada di belakangnya. Aldo mengatakan, nah ini di depan, bahwa hari ini panas sekali. Yang mengikuti, hari ini panas sekali. Di antara kedua bagian tersebut, kita letakkan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikuti. Hari ini panas sekali. Kata siapa? Aldo. Aldo mengatakan apa? Hari ini panas sekali. Siapa yang menerangkan seperti itu? Konjungsi bahwa. Baik, itulah konjungsi bahwa. Dan perlu kalian ketahui bahwa konjungsi bahwa tidak akan pernah diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Dia pasti ada di antara dua bagian kalimat. Baik, itulah penggunaan konjungsi bahwa yang ada di dalam teks berita. Kalau sebuah kalimat menggunakan konjungsi bahwa, ini menunjukkan kalimat tersebut menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Nah, karena itulah maka penggunaan konjungsi bahwa berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sekali lagi, penggunaan konjungsi bahwa berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya, tadi sudah kita ingat kembali tentang kalimat langsung. Ini contoh kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Ya, silakan dibandingkan dengan cermat. Aldo berkata, hari ini panas sekali. Ini kalimat langsung. Dari mana tahunya? Ya, kita lihat tata tulisnya yang tadi sudah kita ingat kembali. Ya,
Aldo berkata, hari ini panas sekali. Ini kalimat langsung. Kalau kita ubah menjadi Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali, ini bukan kalimat langsung, tapi kalimat tidak langsung. Kenapa? Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Yang menyampaikan kalimat itu bukan Aldo, tapi orang lain. Orang lain menyampaikan. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Karena itulah maka itu disebut kalimat tidak langsung. Aldo berkata, hari ini panas sekali. Nah, yang menyampaikan itu Aldo. Kita hanya mengutipnya. Nah, ini bedanya. Hari ini panas sekali, kata Aldo. Ya, ini sama isinya. Maka kalau menjadi kalimat tidak langsung, sama saja. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Hari ini panas sekali, kata Aldo. Saya dehidrasi. Ini kalimat langsung. Kalau menjadi kalimat tidak langsung, Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali sehingga ia dehidrasi. Ya, ia dehidrasi. Bandingkan dengan yang ada di dalam kalimat langsung. Saya dehidrasi. Apa bedanya? Iya, benar. Saya itu kata ganti orang pertama. Ia kata ganti orang ketiga. Semula di dalam kalimat langsung, kata ganti orang pertama, begitu menjadi kalimat tidak langsung, berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang disampaikan oleh orang ketiga. Ya, bukan diucapkan sendiri oleh pelakunya. Yang menyampaikan, Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali sehingga ia dehidrasi. Itu bukan Aldo, orang lain. Dia sedang menceritakan tentang Aldo. Berbeda dengan hari ini panas sekali, kata Aldo. Saya dehidrasi. Nah, yang menyampaikan seperti itu Aldo sendiri, bukan orang lain. Ya, baik. Jadi, penggunaan konjungsi bahwa ini akan membuat yang tadinya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, kenapa ini muncul di dalam teks berita? Iya, karena pada hakikatnya teks berita itu berisi laporan. Yang memberitakan itu bukan orang yang ada di dalam berita, tapi wartawan. Wartawan memberitakan sebuah peristiwa, bukan yang dialaminya, yang dialami oleh orang lain, lalu dia sampaikan. Karena itulah maka muncullah penggunaan konjungsi bahwa sehingga membuat kalimatnya menjadi kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan yang berikut di dalam teks berita yaitu adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tepat. Apa itu fungsi keterangan waktu? Apa itu fungsi keterangan tempat? Contohnya demikian. Ini sebuah kalimat yang ada di dalam teks berita. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran hebat di Jagakarsa. Ya, kalau saya tanya, kapan
kebakaran terjadi? Iya betul, sekitar pukul 7.30 menit. Kalau ditanyakan kapan, berarti menanyakan waktu. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi keterangan waktu. Nah, pertanyaan berikut. Di mana kebakaran hebat terjadi? Iya, di Jagakarsa. Di mana berarti menunjukkan tempat. Sehingga di Jagakarsa inilah bagian dari kalimat yang berbentuk fungsi keterangan tempat. Ya, inilah contoh penggunaan fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat. Contoh berikut ada di dalam kalimat selanjutnya. Sebagian besar lahan pertanian di Gunung Kidul dilanda kekeringan pada saat musim kemarau panjang. Coba bandingkan dengan yang pertama. Lalu mana yang menunjukkan penanda waktu dan mana yang menunjukkan penanda tempat? Iya benar, ini yang menunjukkan penanda waktu pada saat musim kemarau panjang. Apa buktinya kalau ini penanda waktu? Ya, kita ajukan pertanyaan kepada kalimat tersebut. Kapan sebagian besar lahan pertanian di Gunung Kidul dilanda kekeringan? Jawabannya, iya, pada saat musim kemarau panjang. Kemudian yang mana penanda keterangan tempatnya? Oh, sangat gampang. Ajukan pertanyaan. Di mana kekeringan melanda pada saat musim kemarau panjang? Iya, di Gunung Kidul. Baik, ini contoh penggunaan fungsi keterangan tempat dan fungsi keterangan waktu. Jadi, apa itu fungsi keterangan waktu? Apa itu fungsi keterangan tempat? Iya, saya yakin kalian sebenarnya sudah bisa menangkap maksudnya. Ya, jelasnya demikian. Yang namanya fungsi keterangan waktu itu merupakan bagian kalimat yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang waktu atau saat terjadi peristiwa. Itu namanya fungsi keterangan waktu. Di dalam kalimat itu, kata-kata yang ada memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai pelaku, namanya subjek. Ada yang berfungsi sebagai apa yang dilakukan, namanya predikat. Ada yang berfungsi sebagai siapa yang dikenai perlakuan, namanya objek. Dan berikutnya ada yang merupakan keterangan tentang waktu. Nah, itulah yang namanya fungsi keterangan waktu. Apa ada penandanya? Ada. Ini penandanya. Fungsi keterangan waktu itu biasanya menggunakan kata depan penunjuk waktu. Kata depan penunjuk waktu yaitu pada. Ingat, kata depan, bukan awalan. Atau menggunakan kata-kata penunjuk waktu. Saat, ketika, tak kala. Nah, ini. Baik, kemudian fungsi keterangan tempat merupakan bagian kalimat yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang tempat atau lokasi terjadi peristiwa. Ini lebih gampang lagi kita kenali.
lebih gampang dikenali karena di sana selalu menggunakan kata depan penunjuk tempat. Kata depan penunjuk tempat apa saja? Di sini, di sana, di Jakarta, di Bandung. Ke sini, ke sana, ke Jakarta. Dari sini, dari sana, dari Jakarta, dari Bandung. Nah, kalau kata-kata yang didahului dengan kata depan di atau ke atau dari, itu akan menjadi fungsi keterangan tempat. Kaidah kebahasaan yang berikut yang ada di dalam teks berita yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi kata hubung, temporal, tempo, waktu, kronologis, urut-urutan. Iya, urutan. Berarti penggunaan apa itu konjungsi temporal dan kronologis? Ya, tidak lain ini konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan urutan waktu. Urutan waktu terjadinya peristiwa. Nah, itulah yang disebut dengan konjungsi temporal dan kronologis. Contoh, ini teks berita yang menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Sekali lagi, konjungsi temporal dan kronologis merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan urutan waktu terjadinya peristiwa. Iya, kita lihat yang mana yang disebut konjungsi temporal dan kronologis di dalam kutipan berita berikut. Menurut salah seorang saksi, awalnya ia hanya melihat percikan api di atap sebuah rumah. Setelah itu terdengarlah ledakan hebat, kemudian dalam waktu singkat api sudah membesar, membakar seluruh rumah beserta isinya. Ia pun panik, lalu segera berteriak, "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!" Mana kira-kira yang menunjukkan urutan waktu terjadinya peristiwa? Iya, betul. Awalnya ia hanya melihat percikan api di atap sebuah rumah. Mana lagi? Setelah itu. Terus kemudian, lalu. Nah, inilah contoh konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan urutan waktu terjadinya peristiwa. Gimana? Bisa dipahami ya? Baik. Jadi kalau kita data yang termasuk konjungsi temporal dan kronologis antara lain sejak, awalnya, mula-mula, kemudian, lalu, lantas, setelah, akhirnya, dan yang lain lagi. Ya, kalau menggunakan kata-kata sejak, ini berarti nantinya akan membentuk sebuah urutan waktu terjadinya peristiwa. Nah, kenapa ini ada dalam teks berita? Ya, berita itu menyampaikan laporan peristiwa. Sebuah peristiwa pasti ada urutan terjadinya atau ada kronologisnya. Kaidah kebahasaan yang berikut yang ada dalam teks berita, nah ini yang terakhir,
yaitu penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental, bukan mental. Iya, hati-hati. Apa yang dimaksud dengan penggunaan kata kerja mental? Ya, mental itu batiniah. Ya, batiniah, bukan lahiriah, bukan fisik. Ya, kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, diduga. Diduga itu berarti hanya ada dalam pikiran, belum diwujudkan secara fisik. Diperkirakan juga hanya ada dalam pikiran. Dimungkinkan, memikirkan, membayangkan, ada dalam pikiran. Berasumsi. Apa itu berasumsi? Iya, asumsi, kira-kira. Iya, berasumsi berarti berkira-kira, memperkirakan. Berpraduga. Iya, sama dengan menduga-duga. Berkesimpulan. Berkesimpulan juga ada dalam pemikiran. Beranalogi. Beranalogi itu membuat sebuah kesimpulan berdasarkan contoh. Nah, itu namanya beranalogi. Dan masih banyak lagi. Baik, itu namanya kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi hanya ada di dalam batin. Ya, contoh. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Nah, di dalam kalimat satu ini terdapat penggunaan kata kerja mental. Yang kedua, berdasarkan hasil olah TKP, polisi berpraduga bahwa kecelakaan maut terjadi akibat rem blong. Juga ada. Yang ketiga, warga Dayakolot membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ya, Dayakolot ini sebuah tempat di Bandung yang selalu menjadi langganan banjir. Iya, langganan kok banjir. Baik, mana kata kerja mental yang ada di dalam kalimat 1, 2, dan 3? Nah, kita ingat tadi, kata kerja mental, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Mana kata kerja mentalnya? Iya, betul, diduga. Bagaimana dengan kalimat nomor 2? Benar, berpraduga. Kalimat nomor 3? Iya, betul, membayangkan. Baik, inilah kata kerja mental. Lalu kenapa ini muncul dalam berita? Padahal berita kan harus menyampaikan sesuatu yang faktual, yang sudah terjadi. Ya, benar demikian. Namun apa yang diberitakan, ada peristiwa yang belum diketahui penyebabnya. Misalnya, begitu terjadi kebakaran hebat, saat itu tentu saja tidak bisa langsung diketahui penyebab kebakarannya apa. Padahal ini sebuah peristiwa yang harus segera dipublikasikan karena penting. Maka digunakanlah kata kerja mental. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Ya, baik. Ya, demikianlah kaidah kebahasaan yang muncul di dalam teks berita. Jadi, apa saja tadi? 1, iya, penggunaan kata baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa yang membuatnya menjadi terdapat kalimat tidak langsung,
penggunaan fungsi keterangan tempat, fungsi keterangan waktu, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, lalu ada lagi penggunaan kata kerja mental. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Jadi video yang ada di YouTube ini di bawahnya ada kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di situ. Pertanyaannya apa? Nanti akan diberi jawaban. Dan tentunya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Iya. Baik, itulah penggunaan kata kerja mental. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti tuliskan di kolom komentar yang tersedia. Kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa nanti dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti pada pertemuan selanjutnya yang kita bahas adalah menyajikan teks berita. Sekian pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi menyajikan teks berita. Jangan lupa lengkapi catatan kalian. Ya, kemarin banyak yang belum lengkap. Baik, sekian, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya selalu tetap semangat.